Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh sukacita, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam Indonesia. Sobat PKN, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. PDI Perjuangan percaya Sobat PKN yang saat ini beribadah puasa dapat menjalankan perintahnya dengan penuh khidmat dan kekusukan. Selama bulan puasa, Sobat PKN tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hawa nafsu. Di balik semua itu, banyak manfaat bidang kesehatan yang kita peroleh, terutama untuk jiwa dan badan diri kita. Jika jiwa dan badan kita telah terlatih dan terbentuk selama pengembangan ini, tentu kita akan menjadi manusia yang kuat dan tangguh. Manusia yang tidak mudah terombang-ambing, manusia yang kokoh berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Jika jiwa dan badan yang telah terbangun akan memiliki sebuah karakter, dan tentu manusia yang berkarakter menjadi cerminan dari bangsa yang berkarakter. Semoga di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, seluruh jiwa dan badan rakyat terbangun untuk Indonesia. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bangunlah jiwa dan badannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan, program ngabuburit bersama BKN PDI Perjuangan. Di sore ini kita akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan salah satu topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Salah satu topik yang menarik untuk kita kaji adalah pendidikan karakter generasi muda yang tentunya akan menjadi ujung tombak kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Nah, bagaimana sesungguhnya Islam dapat menempatkan karakter di dalam ajarannya dan bagaimana semestinya peran negara dalam menguatkan nilai-nilai tersebut? Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, di sini sudah hadir narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah atau Kiai Haji Sunanto atau yang akrab disapa Cak Nanto. Halo Cak Nanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak Cak Nanto kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, terima kasih banyak sebelumnya untuk Cak Nanto karena di tengah kesibukannya menjadi ustadz juga sudah memperkenalkan hadir di acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Makasih banyak nih, aduh. Suatu kehormatan juga untuk saya bisa berbincang langsung dengan Cak Nanto. Oke, tanpa banyak kata lagi, untuk memulai obrolan kita pada sore ini, baiknya kita menyegarkan kembali ingatan dan pemahaman kita terkait dengan pendidikan karakter generasi muda. Langsung aja ya Cak Nanto, kita tanya jawab nih. Oke, pertanyaan pertama nih, gimana nih Cak? Pandangan Cak Nanto melihat konsep pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau saya melihat pendidikan kita saat ini masih sangat parsial dan pragmatis ya. Jadi hanya berupaya untuk mendidik, mencekokin anak-anak kita, tapi tidak pernah mengarahkan kemana sebenarnya arah tujuan yang lebih bagus terhadap kemampuan ideal jati diri anak-anak didik kita sebenarnya. Tapi karena agak parsial, pragmatis ditambah dengan kecanggihan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga kita sampai kelabakan bagaimana budaya harus berhadapan dengan teknologi. Jadi pendidikan kita itu kan tidak hanya membuat mengajarkan, tapi juga bagaimana budaya juga harus bisa memahami, karena dua pemahaman keilmuan di dalam ilmu pendidikan itu bisa cepat dipahami kalau karakter dan budaya masyarakat juga bisa berada dalam situasi yang mendukung. Kalau enggak hanya menjadi satu arah, padahal itu tidak dibutuhkan. Jadi yang harus dibangun sebenarnya karakter pendidikan kita yang berdasarkan budaya keindonesiaan ini seperti apa, tapi juga harus ditambahin dengan pemahaman yang berkemajuan dengan pemahaman teknologi, karena itu tidak bisa dihindari sebagai bagian dari upaya kita untuk mencerdaskan setiap anak bangsa. Betul. Nah, untuk menurut Cak Nanto sendiri nih, apa kekurangan sistem pendidikan di Indonesia saat ini dari sudut pandang NKRI dan sudut pandang Pancasila dan Islam? Ya, saya selalu kekurangan terbesarnya bahwa pendidikan kita tentang kerukunan selalu mengadu domba antara pemahaman karakter keagamaan Pancasila dan pemahaman keagamaan. Jadi selalu perdebatannya apakah ini ajaran agama atau ajaran Islam. Seharusnya memang satu kesatuan yang sudah menjadi nilai terintegrasi di dalam membangun karakter anak bangsa. Jadi memang terlalu agak politis, banyak perubahan, apalagi banyak perubahan misalnya P4, GBHN dan sebagainya. Sekarang sudah nggak ada, sekarang muncul pendidikan ideologi yang mau dibangun. Tapi kan kalau misalnya di dalam dunia pendidikan itu tidak dimasukkan dalam suatu nomenklatur kurikulum, pasti pembangunan ininya juga tidak bagus. Tapi dimasukkan, dipaksakan dengan dunia kurikulum, itu juga tidak bagus juga. Karena perkembangan kita, keahlian di tengah pendidikan yang membutuhkan keahlian,
yang sekarang kita kelemahan terbesarnya kita dikungkung oleh alat yang sudah diciptakan oleh manusia itu sendiri, sedangkan manusia mengontrol alat agak susah. Jadi kelemahan pendidikan kita sekarang pakai gadget, pakai apa, sudah kagak kecanduan, tapi juga banyak juga kita kecanduan yang teknologi juga banyak yang nggak paham, apalagi sinyal masih banyak. Artinya menurut saya kelemahan terbesar kita belum menemukan titik temu antara karakteristik ideal pendidikan keagamaan yang bisa karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi memang harus ada, ini kan kebutuhan pendidikan Indonesia kan dianggap memukul rata menjadi satu kesatuan kan. Tapi tidak bisa memilah sebenarnya karakteristiknya apa. Yang paling banyak pendidikan kita paling cuma pendidikan bahasa. Yang paling ada bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Batak dan sebagainya. Itu ada di pendidikan. Tapi sebenarnya apa yang perlu diperkuat di dalam satu nilai kekuatan budayanya itu yang seharusnya didorong. Tapi juga jangan sampai apalagi melakukan percepatan budaya itu untuk bisa dipahami oleh masyarakat dan rakyat Indonesia. Sekarang kan siapa sih yang kenal budaya kita? Anak-anak kita juga sudah mulai lupa. Yang perlu dikenalkan bukan ininya, bukan alat hasil karyanya, tapi nilai perjuangannya sehingga bisa menjadi karakter rakyat Indonesia untuk maju. Gitu. Iya betul sih Pak. Mungkin anak muda zaman sekarang nih agak udah mulai benar lupa dengan budaya-budaya leluhurnya gitu. Nah oke. Lanjut nih ya Pak. Terkait dengan pembinaan karakter bangsa dan pendidikan akhlakul karimah, bagaimana Cak Nanto nih melihat tujuan ini agar dapat diaplikasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia? Kalau belajar berkaca di Muhammadiyah itu ada pelajaran AIK, Al-Islam dan ke-Muhammadiyah. Jadi murid atau mahasiswa yang sekolah di Muhammadiyah pasti mendapatkan pelajaran itu. Bukan berarti dia mau mengislamkan atau mau memuhammadiyahkan, enggak, tapi minimal bisa paham. Jadi mengenalkan bahwa karakternya seperti ini, ajarannya seperti itu, metodenya seperti ini. Sehingga orang itu tidak terjebak pada narasi untuk menjerumuskan satu sama lain. Maka seharusnya pendidikan keislaman, pendidikan keagamaan juga harus diajarkan di sekolah-sekolah. Bagian dari upaya kita untuk membentengi segala upaya modernisasi yang sangat berlebihan. Karena apalagi sekarang modelnya sangat canggih kan. Adik-adik sekarang tidak perlu untuk mendapatkan ilmu, tidak lagi pakai kurikulum kok. Sudah pakai Google. Canggih gitu. Jadi kita khawatir tersesat aja tanpa ada guru yang mengarahkan, tanpa ada penjelasan dengan landasan kenapa ini bisa dilakukan. Itu saya kira menjadi sangat memprihatinkan ke depan kalau kita terjebak pada metode-metode yang memecah belah atau diferensiasinya antara modern dan tidak modern, antara itu yang gini. Maksudnya sekarang tidak ada lagi yang determinan, pendidikan yang determinan yang mempengaruhi sangat besar, itu sangat mencelakakan. Seharusnya antara nilai keagamaan yang dengan teknologi itu masuk di dalam satu kehidupan. Karena mungkin ada banyak ilmu-ilmu alat ukur kayak matematika yang sudah bisa dipastikan. Tapi banyak juga ilmu-ilmu sosial, tapi juga ada ilmu hati kan gitu. Itu yang nggak bisa orang belajar dalam konteks ini hatimu. Kalau saya sering katakan kalau ada sabar itu, kalau ketika ada orang lapar, metode pelajarannya bukan untuk dikasih ayat, tapi dikasih makanan. Gitu kan metode pelajarannya kan begitu. Jadi kalau ngajarkan anak, jadi jangan suruh asobru minal iman. Ditempeleng dulu anak itu, tapi beliin rezekinya, kasih makan. Itu pelajaran yang harus ada konsep teori, ada konsep bilhan, tapi situasional juga gitu. Jadi pendidikan yang bagus adalah bisa mengerti dan bisa menempatkan posisinya untuk membangun dan memahami karakter dan kebutuhan anak itu. Oke. Kalau menurut
Cananto nih, seberapa penting pendidikan karakter berbasis Pancasila untuk masuk dalam kurikulum pendidikan di Indonesia? Ya, karena di Indonesia itu kenapa pendidikan Pancasila menjadi penting, kan itu menjadi pemersatu dan menjentawahkan bahwa kita ini dalam satu kesatuan yang sama. Jadi kenapa menjadi Pancasila? Kalau misalnya diberikan ke pendidikan yang berbeda-beda, maka lahirnya nanti akan lahir kelompok-kelompok yang saling sikut sendiri. Tapi kalau dengan Pancasila, maka setiap orang saling memahami dan berupaya untuk memberikan pemahaman satu sama lain. Jadi menganggap bahwa kita saudara. Kalau misalnya satu aliran, alirannya apa? Pancasila. Agamanya apa? Beda-beda. Gitu kan? Terus keyakinan apa? Daerahnya beda-beda, tapi tetap Pancasila, Indonesia, kan begitu. Jadi pendidikan karakter Pancasila menjadi sangat penting karena itu untuk menjadi pengerajut dan pengerat antara relasi keyakinan budaya lokal dan keyakinan pemahaman keagamaan, baru terbangun sebagai pendidikan kenegaraan. Oke, jadi Pancasila ini pemersatu bangsa lah ya, Cak, bisa dibilangnya. Saya setuju sih sama tadi yang Cak Nanto sudah jelaskan. Nah, terakhir nih Cak, ada pesan dan kesan nggak yang bisa Cak Nanto sampaikan untuk generasi muda Indonesia? Ya, saya selalu pesan bahwa anak-anak muda tetap harus haus akan ilmu, haus akan ilmu pengetahuan, karena dua relasi ilmu dan pengetahuan serta keagamaan itu menjadi satu nilai kemanusiaan yang harus diwujudkan sebagai bagian dari upaya kita menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Jadi mari tetap semangat bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban diri kita dan untuk mewujudkan kemanfaatan diri kita. Oke, nah makasih nih Cak Nanto untuk kata-katanya yang pastinya sangat inspiratif nih dan pastinya akan menambah wawasan juga untuk semua yang nonton, apalagi untuk generasi muda. Untuk Cak Nanto sudah mengingatkan agar kita selalu haus ilmu gitu ya Cak, agar ya makin banyak ilmu yang kita punya juga nanti insya Allah bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi ya Cak. Iya Cak. Baik Sobat PKN dimanapun berada, begitu luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini. Sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, kita sedikit banyak telah belajar tentang bagaimana sesungguhnya Islam sangat mementingkan pendidikan karakter ini. Dan dalam konteks keindonesiaan, sudah semestinya para generasi muda ditanamkan karakter Pancasila, yaitu karakter yang di dalamnya terpenuhi jiwa religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri, dan berintegritas. Sobat BKN semuanya, di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan, mari kita semakin tingkatkan keimanan dan ketakwaan, karena itu adalah salah satu bentuk yang paling nyata dengan terus menjunjung ajaran Islam. Dan di saat yang bersamaan tetap menjaga toleransi, harmoni, dan tradisi di tengah masyarakat Indonesia. Kita akan berjumpa lagi esok hari di program Menjelang Buka Puasa, tentunya pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ingatlah kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada
tanganku cinta. Ku takkan pergi meninggalkanmu sendiri, temani hatimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berembus mesra yang kan membelaimu cinta. Pada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berembus mesra yang kan membelaimu cinta. Ku teringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berembus mesra yang kan membelaimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berembus mesra yang kan membelaimu cinta, kan membelaimu cinta.